Shalom warga kerajaan, betapa pentingnya kita menantikan Dia yang tidak lama lagi akan datang. Karena Dia tidak akan menangguhkan. Karena waktunya adalah waktu kairos Tuhan, bukan waktu kita. Banyak orang sekarang berkata Tuhan datang tahun 33, yang bilang 32, yang bilang 30. Bagi Rasul Paulus, kau bisa malam hari ini datang. Persiapkan dirimu, jangan bilang Belanda masih jauh. Oke? Di dalam firman Tuhan, baru saja mengalami kemenangan terbesar dan paling spektakuler. Bagaimana Firaun dan para tentaranya dikubur hidup-hidup. Dan mereka naikkan puji-pujian dipimpin oleh Miriam, dia ngambil tamberinnya. Dan seluruh rakyat, ya 2-3 juta orang baru melihat. Tetapi saya mau beritahu, seharusnya mereka sebelum menyeberang Laut Teberau, di sanalah mereka bersorak-sorai. Ketika semuanya gelap. Dan ketika itu ada terang di Israel, gelap di bidang Firaun. Dan pada saat mereka dikejar dalam ketakutan, waktu terbaik untuk memuji Tuhan. Tapi sekarang mereka sudah lewat itu. Dan mereka sudah lupa. Memang manusia ini pelupa, saudara. Baru kemarin mereka menari-nari memuji Tuhan adalah pahlawan perang. Tuhan itu paling dahsyat. Firaun dikubur hidup-hidup. Mereka cuma kekurangan air. Tuhan tidak manggil mereka keluar dari Mesir karena terlalu berharga ya, untuk membinasakan mereka. Dan mereka menuduh Tuhan, mereka menuduh pada Musa. Apa tidak ada kuburan di sini? Sehingga kami akan dikubur di sini. Dan baru 3 hari, saudara. Mungkin itu 3 hari dalam hidup saudara, mungkin 3 tahun. Ada yang 30 tahun menanti pertolongan Tuhan. Tetapi mereka sampai ke satu tempat bernama Marah. Mereka kira itu oasis. Mereka kira itu sesuatu yang begitu mereka minum ternyata pahit. Apa yang suka dihadapi hari-hari ini? Kekecewaan. Sesuatu yang tidak mereka harapkan. Dan mereka mulai bersungut-sungut. Bagaimana kehilangan hadirat Tuhan? Bersungut-sungut. Bagaimana mendatangkan hadirat Tuhan? Memuji Tuhan. Seandainya mereka memuji Tuhan. Pada saat itu Tuhan menunjukkan pada sepotong kayu. Kayu dalam Alkitab juga berarti salib ya. Dan kuasa salib Yesus dilemparkan. Dan marah itu adalah hati manusia. Ketika dilemparkan sekarang jadi manis. Saya ketemu banyak orang yang sangat pelit. Pendendam, pemarah. Dijamah kuasa kasih Tuhan. Berubah jadi pribadi yang sangat luar biasa. Padahal itu di dalam firman Tuhan dengan sedikit waktu lagi. Saya mengajarkan saudara, semua diukur dengan kekekalan. Saya melayani Tuhan 46 tahun ini. Tapi di hadapan Tuhan itu cuma 3 detik kali. Tetapi saya tetap menantikan Tuhan. Dan saya belajar. Toh kita akan masuk dalam kekekalan. Kita belajar pola pikir Tuhan. Dan kemudian mereka ternyata bertemu dengan Elim. Pohon-pohon palem, 70 pohon palem. 70 gambaran 70 murid Yesus. 12 mata air, 12 yaitu Rasul Kristus. Dan kita tahu ketika kita menghadapi kekecewaan. Yang terbaik bukan lapor tetangga. Bukan ngomelin gembala. Tetapi firman Tuhan. Di sanalah mereka dipuaskan. Dan mereka menyesal. Seandainya kami tidak bersungut-sungut. Sebab ada hari keempat buat kita. Tuhan tidak memberikan pencobaan lebih kekuatan kita, saudara. Maju tak gentar. Engkau menemukan Elim dalam kehidupanmu. Apa yang ada sekarang? Kesempatan ujian untuk tidak bersungut-sungut. Dan Tuhan janji bahwa Dia tidak akan memberikan penyakit apapun bagi kita yang menuruti firman-Nya. Seringkali orang tanya, Pak, kok sering mengalami penyakit-penyakit yang mengerikan? Tetapi look at me, saya adalah testimoni yang berjalan. Semuanya disembuhkan secara ajaib. Termasuk kanker getah bening tahun 2002. Semua puji hanya bagi Tuhan. Jangan berhenti di marah, pergi ke Elim. Maju tak gentar. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih buat Cik Dewi, Pak Andreas yang sudah kasih kesempatan buat membagikan firman Tuhan pagi hari ini. Saya berdoa firman Tuhan ini akan membawa berkat buat kita semua, untuk kita belajar, untuk kita tumbuh makin serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Baik, firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan membagikan tentang 1000 kali. Bapak Ibu, katakan sama saya 1000 kali.
1000 kali, baik. Saya percaya Bapak Ibu mungkin sering mendengar tentang berkat di Alkitab yang berkata 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Benar ya? Nah, tapi itu juga ada satu firman Tuhan Bapak Ibu. Di Kejadian 26 kan ngomong gini. Bahwa dalam tahun itu juga ya, maka Ishak menabur. Dan dalam tahun itu juga ia menuai hasil 100 kali lipat. Nah pagi ini kita akan belajar Bapak Ibu. Bukan cuma 30, bukan 60, bukan 100. Tapi kita akan belajar 1000 kali. Amin? Amin. Baik. Karena apa ya Bapak Ibu ya? Karena ya saya perhatikan secara umum ya. Secara umum. Saya ini kan di marketplace ya. Jadi saya kalau ketemu teman-teman pengusaha di Malang, di Surabaya, di Pasuruan, Jakarta, yang di luar negeri juga, itu semua sama kok. Saat-saat ini ya, saat-saat ini mereka itu ngomongnya satu hal itu, ya mungkin gaya ngomongnya beda, tapi mereka ngomongnya satu hal sama, ekonomi lagi susah, putaran itu sulit gitu. Tapi saya percaya gini, buat kita yang sudah di dalam Tuhan, ingat ya, Tuhan itu sediakan Goshen buat kita. Amin. Katakan satu sama lain, kamu disediakan Goshen loh. Jadi boleh Bapak Ibu, apapun yang terjadi di Mesir ya, di dunia itu boleh terjadi. Kutuk, penyakit, kesulitan atau apapun. Tapi Tuhan pisahkan kita ada di tanah Goshen. Amin. Amin. Dan saya berdoa juga Bapak Ibu supaya firman Tuhan ini, meskipun saya tahu ya, keadaan seperti ini untuk secara umum ya, itu tidak akan selesai tahun ini atau tahun depan tidak akan selesai. Tapi saya juga berdoa biar firman Tuhan pagi ini itu kasih bekal Bapak Ibu untuk hadapi tahun 2027. Amin. Amin. Baik, sebelum kita masuk, kita belajar dulu bahasa Mandarin lagi ya, seperti biasa, oke? Oke, saya sebelum mulai saya mau tanya Bapak Ibu ya, kalau kebiasaan di Imlek ya, orang merayakan Imlek, itu makanan apa Bapak Ibu yang pasti ada? Satu makanan yang harus ada, itu apa? Apa? Iya permen ya. Hah? Apa? Iya kue keranjang apa? Makanan ya. Bapak Ibu perhatian nggak? Selama kalau kita merayakan Imlek itu selalu ada ikan. Ya, selalu ya. Dan juga ada fenomena alam Bapak Ibu. Setiap Imlek selalu hujan. Kenapa? Itu simbolis ya. Jadi kita belajar dulu ya. Ini bacanya nian nian you yu. Untuk kata yang paling terakhir itu memang agak sulit. Coba sekarang Bapak Ibu praktek ngomong huruf U dulu. U. Yuk 2, 3. U ya. Tapi Bapak Ibu kata U tadi itu diganti huruf I. Jadi I. Coba 2, 3. I. Ya. Sekali lagi 2, 3. Kita gabung ya sekarang. Nian nian you yu. Sekali lagi ya. Nian nian you yu. Luar biasa Mama. Saya kayak balik ke Beijing ke kelas saya belajar. Nah Bapak Ibu kalau perhatikan kata ini ya. Nah, kata-kata yu ini. Ini dengan ikan. Ikan itu bacanya juga yu. Hujan itu juga yu. Itu sama 3 hal itu. Orang-orang China mereka itu pinter ya buat simbolis gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu ini sebenarnya arti apa toh? Yu ini. Itu Bapak Ibu artinya apa? 2, 3 tura. Bapak Ibu tahu artinya tura enggak? Cukup? Enggak, lebih. Bapak Ibu ingat akun yang itu mungkin ya. Tura itu artinya kondisi surplus. Kondisi lebih. Gitu. Nah, tadi kan dibilang, nian nian yowi, setiap tahun itu ada tura. Jadi bukan cuma cukup. Tiap tahun Tuhan sediakan.
Hari ini kita sudah di November 2025. Sebentar lagi, sekejap mata kita sudah masuk ke 2026. Dan Tuhan janji kok, setiap tahun itu Tuhan kasih penyediaan buat Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Saat saya ingat kata-kata ini Bapak Ibu ya, ada satu cerita ya. Saya menikah sama istri saya itu tahun 2009. Nah, tahun 2010 kita tuh terima satu undangan. Jadi ada satu adik saya itu baru menikah, dia selisih cuma setahun ya. Dia menikah, kita diundang ke VPT sana, ke Tidar untuk housewarming party. Jadi dia baru dikasih rumah sama orang tuanya, terus kita semua diundang gitu Bapak Ibu. Kita diundang ke sana ya. Untuk waktu itu ada misa lah, ibadah ucapan syukur gitu, kita datang ke sana. Nah saya ingat, saya tanya istri saya, kamu ingat tak peristiwa itu gitu? Oh ya ingat. Hari itu ya Bapak Ibu, sebenarnya jujur ya, saya juga lupa gitu loh ya. Tapi istri saya ingat, masa iya ya, gak enak ya hari itu loh, kenapa? Gak enaknya gini Bapak Ibu, bukan kita ini enggak happy diundang, enggak ya. Kita enggak punya rumah waktu itu Bapak. Jadi kita ini lebih tua, kita diundang ke peresmian rumah adik gitu. Jadi ya bukan iri ya. Jadi hati gimana itu? Mungkin kayak cewek itu gini, menikah duluan, tapi yang menikah setelahnya hamil duluan. Kadang kan ada perasaan gitu ya. Oh iya ya. Ya tapi kita pergi, akhirnya kita pergi. Karena saudara kita pergi, kita ikut ibadah ke sana. Dan waktu sudah mau selesai Bapak Ibu, karena kita saudara ya. Rumah itu diset kursi-kursi gini loh. Kursi-kursi seperti ini. Nah, waktu sebelum pulang kita bantu. Kan bantu ini loh, ngeringkesi kursi. Jadi kita tata satu-satu dipinggirkan gini untuk diambil nanti yang jasa persewaan itu kan. Nah, ada satu emak Bapak Ibu. Saya dipanggil gini, Dri, sini oma ini panggil saya gini, saudara ya, panggil sini, duduk ya, saya duduk gini. Setelah bantu angkat-angkat, beres-beres kursi gini kan, sudah mau pulang dia panggil saya gini. Dri, kapan kamu undang emak ke rumah kamu? Bilang gitu. Waduh, saya ngomong, gimana ya? Dia, terus ada kata-kata lagi gini Bapak Ibu, ini saya tidak pernah lupa ini. Kenapa kamu Dri? Kerja belum ada sosok ya? Gitu. Belum ada sosok ya tadi. Oh iya mak, nanti ya mak gitu. Jadi saya apa ya? Aduh, gimana ya? Karena hari itu Bapak Ibu, sehari itu saya ingat gitu. Awal-awal pernikahan itu, wah, itu pikirannya cuma satu gitu. Kerjaan waktu itu kan enggak baik ya. Kerjaan saya waktu itu enggak baik. Jadi mikir itu cuman gimana enggak utang gitu ya lah ya. Karena bayar bunga itu miliaran. Tahun itu ya, awal 2000-an itu. Pikiranku cuma satu gitu. Aduh gimana ya Tuhan, cara kita itu supaya enggak utang, wis itu sudah cukup lah. Tapi ditanya gitu, kapan kamu undang mak ke rumahmu gitu. Kamu kerja enggak ada sosok gitu ya. Waduh saya, gimana gitu. Tapi saya ngucap syukur Bapak Ibu. Di saat-saat yang enggak enak seperti itu ya. Saya enggak mikir loh, kapan punya rumah saya enggak mikir waktu itu. Pikirannya cuma satu, kapan enggak punya utang itu lebih penting daripada kapan punya rumah gitu. Mikirnya cuma simpel seperti itu. Hari itu saya ingat gitu. Tuhan kuatkan mulai firman-Nya. Kita baca sama-sama ini Bapak Ibu ya. Ini ayat pokok kita pagi hari ini. Ulangan 1 ayat 11. Kita baca sama-sama 2, 3. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Amin. Firman Tuhan ini Bapak Ibu. Saya tahun-tahun itu saya mendapat firman Tuhan ini. Saya ngucap syukur gini ya. Kalau di tempat ini Bapak Ibu sering ya mungkin diingatkan baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Itu bukan sok-sokan Bapak Ibu, bukan untuk karena kita orang Kristen, enggak. Tapi firman Tuhan itu buat saya itu ya, itu seperti GPS. Semua saya ke kota lain, semua Klaten, Besuki atau kota apapun gitu ya. Saya enggak tahu loh cara ke sana. Apalagi jalan-jalan di dalam kota itu saya kan enggak tahu gitu. Tapi firman Tuhan itu menuntun kita gitu ya. Sehingga kita tahu, oh
cara ke kota ini jalannya seperti ini, jalannya seperti ini, jalannya. Kita enggak tahu caranya. Tapi firman Tuhan sudah janji dengan jelas. Yang saya kasih yang tebel itu Bapak Ibu baca sekali lagi itu berapa? Menambahi kamu berapa? 1000 kali lagi. Dan juga memberkati kamu. Saat kita terima Bapak Ibu ya firman Tuhan seperti ini. Kita terima dulu, kita percaya dulu. Bapak Ibu harus ingat ya background ayat ini ya. Kenapa firman Tuhan ini saat dibagikan. Itu saat bangsa Israel itu awal dikeluarkan dari Mesir. Bapak Ibu tahu bangsa Israel itu bangsa apa? Bangsa budak kan. Kalau firman Tuhan seperti ini diterima orang-orang bangsa budak itu. Alasan pertama apa? Gak mungkin. Budak kok. Gimana diberkati 1000 kali lagi? Gimana diberkati Tuhan? Ya kan, normal enggak? Ya kalau ini mungkin dikatakan ke Firaun, ke pejabat-pejabat penting negara Mesir, mungkin berlaku kan. Tapi ini firman Tuhan diberikan pada bangsa budak. Yang jelas-jelas apa? Enggak mungkin. Enggak mungkin terjadi. Tapi Bapak Ibu, saya mau menguatkan Bapak Ibu semua pagi ini ya. Kunci ya kalau kita mau mengalami firman ini. Kita tuh terima dan kita percaya dulu itu nomor 1. Amin. Biar firman Tuhan ini ya, nanti untuk bekal kita melangkah ke depan, masuk tahun ke depan. Itu benar-benar masuk dan berakar kuat dalam roh dan jiwa kita. Kita enggak bisa, kita jangan batasi Tuhan. Kita jangan kasih limit ke Tuhan itu jangan. Semua kalau di luar negeri itu peraturan di tol itu kan ketat ya. Kalau dia tertulis semua 120 km per jam, itu sudah harus segitu. Kalau Bapak Ibu lebih, di sana speed kamera kan sangat canggih ya. Jadi Bapak Ibu kelebih 121 km per jam, itu Bapak bisa didenda loh. Dan di mobil-mobil sekarang kan ada namanya cruise control itu kan. Bisa kita set kecepatan 120 dia konstan gini. 120 terus tanpa kita pijak gas gitu kan ya. Itu jangan diperlakukan ke Tuhan Bapak Ibu. Tuhan itu enggak bisa dibatasi. Ya bisa kalau Bapak Ibu yang batasi. Tapi kita minta hari ini Tuhan, aku lepas batas ini. Meskipun kondisi budak ya, tapi Tuhan sudah janji loh. Yang janji ini Tuhan loh, bukan Musa loh. Bahwa Tuhan akan memberkati kamu 1000 kali lagi dari sekarang ini. Jadi kita lepas semua itu, kita lepas pembatasan Tuhan itu dan kita sepakat dengan Tuhan pagi ini. Amin. Amin. Nah sekarang kita akan belajar. Buktinya apa? Apa ada di Alkitab berkat 1000 kali ganda ini? Kita belajar ya. Ngomong harus ada buktinya. Firman Tuhan juga harus ada bukti kan Bapak Ibu? Kita belajar bukti yang pertama. Bukti yang pertama. Katakan sama saya janda di Sarfat. Janda di Sarfat. Saya percaya Bapak Ibu pasti semua sudah tahu kisah ini ya. Waktu itu Israel dipimpin oleh banyak raja. Dan ada satu raja, ini yang paling menurut saya ya. Ini yang paling jahat. Namanya itu Raja Ahab. Katakan sama saya Raja Ahab. Raja Ahab. Karena apa? Karena Alkitab mencatat dengan jelas seperti ini. Bahwa Raja Ahab itu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Lebih dari semua raja yang mendahuluinya. Berarti raja ini jahat pol. Karena melakukan hal yang jahat lebih dari semua raja yang mendahuluinya. Dosa yang paling utama yang dilakukan Raja Ahab adalah penyembahan berhala. Makanya di masa-masa Elia ini, Tuhan itu mengutuk Israel bahwa tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun. Kekeringan di Israel. Karena apa? Karena sakit hati Tuhan ya. Alkitab mencatat lebih dari semua raja yang mendahulunya. Udah paling jahat, udah buat Tuhan sakit hati. Sehingga apa? Israel dikutuk tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Akhirnya Elia kan diminta Tuhan pertama ke Sungai Kerit. Itu sudah hal yang mustahil juga ya. Dikasih makan burung gagak.
Sungainya kering, akhirnya dipindah ke Sarfat, suruh cari janda ini. Nah, di janda ini Bapak Ibu, janda ini punya satu anak. Dan Alkitab juga mencatat dengan jelas, dia itu hanya punya sedikit tepung dan minyak untuk dibuat roti. Hari itu mereka makan, terus mereka bersiap-siap untuk mati. Bapak Ibu ingat ya, kisah ini ya. Tapi hari itu saat Tuhan minta Elia ke sana, Elia ngomong apa ke janda ini? Dia ngomong, tepungmu itu, minyakmu itu, buat roti, kasih aku makan dulu. Menurut Bapak Ibu ya, masuk akal atau enggak? Masuk akal atau enggak? Enggak masuk akal. Saya Bapak Ibu ya, puji Tuhan sampai hari ini enggak pernah mengalami masa-masa kelaparan, enggak pernah. Tapi ada satu cerita saya mau bagi ke Bapak Ibu ya. Jadi satu masa waktu liburan kelas, liburan semester kalau enggak salah ya, saya ingat anak saya 2 itu ikut saya ke tempat saya kerja gitu di desa sana ya. Mereka ikut saya kerja, nah siang kan makan bareng saya kan. Makan bareng saya, nah waktu itu saya lupa pokok kayaknya makanan itu enggak cukup banyak gitu ya, enggak cukup banyak. Jadi pas saja gitu, tapi Bapak Ibu kan tahu, anak-anak remaja itu kalau makan seperti apa kan tahu ya. Kalau saya 1, mereka 3 gitu. 1 porsi saya 3 mereka. Mereka sekali makan untuk saya makan sehari. Karena porsinya luar biasa ya. Nah hari itu Bapak Ibu saya beli ya, ada satu warung gitu di desa itu memang enak gitu ya, saya beli gitu. Tapi kan Bapak Ibu kan ngerti ya, makanan di desa itu kan biasa rata-rata pedes gitu kan. Model-model nasi campur gitu loh. Saya pikir Pak, ya karena kurang kan saya beli 1 buat saya kan pikir saya kan cukup gitu kan. Nah saya beli Bapak Ibu, saya enggak mikir anak saya bakal suka. Karena apa? Pedes. Kan dia enggak bisa makan ya, kalau terlalu pedes itu ya. Jadi saya cuma beli 1 bungkus gini, saya bawa waktu makan siang, saya buka, ya sudah kamu yang disediakan ini kamu makan. Saya ngomong papa makan ini aja. Enggak nyangka Bapak Ibu, mereka juga suka. Saya kan bingung, waduh ini cuma 1 porsi. Mereka suka, mereka mau makan. Kan saya sampai tambah nasi, saya kasih nasi, tambah nasi. Masih kurang Bapak Ibu. Kalau kita ingat peristiwa ini janda di Sarfat ya Bapak Ibu. Kalau anakmu mau makan, kamu ngalah enggak? Kamu pasti ngalah loh. Saya lihat anak saya makan ya. Saya juga ngalah, nggak mungkin tuh mereka mau makan, papa emang belum nggak ada makanan, nggak mungkin pasti kasih mereka makan dulu kan. Cerita ini buat yang punya anak pasti tahu ini cerita enggak masuk akal. Saya enggak punya apa-apa lagi loh. Saya cuma punya tepung, saya punya minyak terakhir. Untuk saya buat roti kasih anak saya makan dulu. Pasti kasih anak saya makan dulu. Enggak mungkin orang tua mau makan duluan. Kamu pasti kasih anakmu makan dulu. Tapi hari itu Elia datang. Kasih aku makan dulu. Kasih aku makan dulu. Kalau kita jadi janda ini kita bisa ngamuk loh. Manusiawi kan? Manusiawi. Tapi Bapak Ibu harus ingat, saat Tuhan minta kita di kondisi yang sulit untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal ya. Seperti ini kan tidak masuk akal kan? Itu tes dari Tuhan. Katakan sama saya, tes dari Tuhan. Saat tes dari Tuhan itu datang, Bapak Ibu tetap taat dan lakukan. Karena apa? Saat kita berani melangkah ya, kita berani melangkah. Tuhan itu baru sanggup untuk melakukan mujizatnya, untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal itu menjadi kenyataan. Amin. Kita baca firman Tuhan ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 14 saya bacakan untuk Bapak Ibu. Sebab beginilah firman Tuhan. Ini maksudnya setelah tadi Elia ngomong, kasih aku makan dulu. Aku tahu cuma sisa tepung 1, cuma sisa minyak 1 untuk buat 1 roti. Tapi kasih aku makan dulu. Tapi firman Tuhan ngomong seperti ini Bapak Ibu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel.
tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dan Bapak Ibu tahu kan cerita selanjutnya. Janda ini dengan segala ketidakmasuk akalan itu Bapak Ibu. Dia rela, tepung itu dia buat. Minyak itu dia buat roti. Dan dia kasih ke Elia untuk makan dulu. Dan kita semua tahu ending dari cerita ini. Bahwa tepung dan minyak itu terus ada sampai musim kekeringan berakhir. Bapak Ibu tahu musim kekeringan tadi berapa tahun? Berapa? 3,5 ya. 3,5 tahun itu berapa hari? 1.200 hari. Dari tidak punya apa, tinggal satu nih. Makanan terakhir. Saat dia nurut firman Tuhan. Tuhan berikan berkat 1.000 kali lipat untuk bertahan 1.200 hari. Amin. Amin. Bukti yang pertama itu Bapak Ibu ya. Sekarang kita lanjut. Bukti yang kedua. Kisah ini adalah kisah bangsa Israel lagi Bapak Ibu. Kisah tentang burung puyuh di padang gurun. Katakan sama saya, burung puyuh di padang gurun. Kita tahu Bapak Ibu, bangsa Israel itu dilepaskan Tuhan dari Mesir dan mengalami banyak mujizat di padang gurun ya. Tadi waktu suara gembala Pak Arifin juga cerita tentang Mara, bahwa bangsa Israel tadi diberi minum di sana. Dipelihara oleh Tuhan. Dan kita tahu Bapak Ibu, mana itu bangsa Israel kan juga dikasih makan oleh Tuhan ya. Mana itu kira-kira bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Lihat yang sebelah kanan bawah ini. Nah ini seperti biji ketumbar gini ya. Warnanya putih, tipis, bulat gitu ya. Jadi waktu kalau malam menjelang pagi itu kan banyak embun ya. Nah saat embun itu mau menguap, mana itu muncul. Jadi hasil dari uapan embun tadi berubah jadi mana. Jadi bangsa Israel itu setiap pagi mereka bangun. Mereka mengumpulkan mana ini untuk ditumbuk, untuk dibakar dan jadi roti. Nah, kalau Tuhan pelihara seperti ini, makanannya sama. Tadi di bangsa Israel di padang gurun berapa tahun Bapak Ibu? 40 tahun ya. 40 tahun makan ini terus, bosen enggak kira-kira? Ini kita ganti apa ya kalau kehidupan sekarang ya? Kedelai? Hah? Apa? Ronde? Roti? Roti ya. Roti ya, kita 40 tahun ya, makan roti terus, kan enggak tahu ya ada rempah-rempah enggak ya di padang gurun itu ya. Paling buat roti ya satu tipe aja gitu ya. Pagi, siang, sore, roti terus gitu ya. Semua kita jadi kedelai gitu, pagi, siang, sore mati gaya sudah jadi tempe, sudah jadi tahu, berubah jadi tahu lagi, tempe lagi 40 tahun. Bosen kan pasti Bapak Ibu? Saya pasti ya bosen lah makan seperti ini gitu ya. Nah hari itu Bapak Ibu, firman Tuhan mencatat dengan jelas. Bilangan 11 ayat 4 kita baca sama-sama. 2, 3. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang memberi kita makan daging? Lumrah enggak Bapak Ibu seperti ini? Lumrah lah. Bapak Ibu enggak usah 40 tahun makan roti. 1 minggu ini aja 3 hari lah ya. Roti, pagi siang sore, pagi siang sore, pagi siang sore, roti terus gitu. Pasti komplain kan. Dan mereka komplain Bapak Ibu. Siapa yang kasih kita makan daging di sini? Mereka komplainnya bukan cuma asal ngomong, sampai nangis loh. Dan Bapak Ibu tahu enggak jumlah penduduk Israel saat mereka eksodus dari Mesir untuk masuk ke padang gurun itu totalnya berapa orang Bapak Ibu?
Alkitab di sini mencatat 600.000 orang. Tapi Bapak Ibu ingat, itu yang catat cuma laki-laki. Belum istri, belum anak. Dan Bapak Ibu perhatian enggak, orang Israel kalau punya anak itu anaknya enggak satu, enggak dua loh. Bener ya? Anak itu 2, 3, 4. Saya pernah ketemu orang Yahudi di Surabaya, anaknya 12 loh. Itu bukan zaman kayak nenek kakek kita loh. Seumuran saya gini Bapak Ibu. Anaknya 12. Saya pikir waduh luar biasa ya 12 gimana ini? Kejar setoran mungkin ya sebelum menopause. Kalau 600.000 orang cuma laki-laki, kalau plus istri berarti berapa? 1.200.000. Kalau 1.200.000 anaknya kira-kira 2 berarti jadi berapa Bapak Ibu? Berapa? 2.400.000. Bapak Ibu tahu enggak penduduk Kota Malang berapa? Penduduk Malang itu Bapak, saya cek loh sampai ini ya. Ke dinas Dukcapil tahun 2024 ya. Penduduk Kota Malang itu 800.000 Bapak Ibu. Jadi yang dibawa dari Mesir untuk keluar masuk ke padang gurun itu banyak loh Bapak Ibu. Malang ini cuma 889.000. Batu. Berapa Bapak Ibu kira-kira? Batu itu cuma 200.000. Dikit ya. Kalau Surabaya 3 juta. Denpasar itu 600.000. Jadi bayangin Bapak Ibu saya ayat 4 ini ya. Orang Israel pun menangislah pula berkata, siapakah yang memberi kita makan daging? Kalau Bapak Ibu baca nanti secara lengkap di bilangan 11 ini ya, Bapak Ibu akan lihat Musa itu stres luar biasa. Jadi bayangin Bapak Ibu, satu Malang tadi kan cuma 800.000 ya. Sedangkan ini 2 juta, hampir 3 Malang campur Batu kali 2 itu masih kurang banyak. Jadi 2 juta orang. Setiap kali Musa keluar, ditulis di Alkitab gini, di setiap kemah dan setiap kaum mereka nangis minta daging. Sekarang enggak usah itu, Bapak Ibu sekarang nangis minta daging ke saya aja stres. Ada satu anak ya rewel di sini nangis gitu, pusing kan? Ini bayang Bapak Ibu, 2 juta. Nangis minta daging sampai Musa itu stres bilang gini, Tuhan, apakah aku yang memperanak mereka sehingga aku harus menanggung beban seberat ini? Ya kan? Satu anak nangis di rumahnya Bapak Ibu bisa stres. Ini 2 juta orang nangis. Satu kota nangis minta daging. Stresnya seperti apa? Akhirnya Tuhan jawab. Tuhan jawab seperti ini. Tuhan kecewa dia karena bangsa Israel ngomong seperti ini. Loh, Kap, lanjutan ini ya. Saya akan saking enggak tulis di sini ya. Enak kami di Mesir. Mesir masih ada bawang, masih ada semangka, masih ada ikan, semuanya free. Kita di sini cuma dikasih mana. Tadi yang pagi siang sore enggak ganti-ganti itu loh. Akhirnya Tuhan jawab dengan kecewa. Karena apa? Mereka ngomong gini, orang-orang Israel. Enak kami di Mesir. Berarti bangsa Israel memposisikan diri mereka lebih suka di Mesir daripada mereka ikut tuntunan Tuhan keluar ke tanah Kanaan. Dan Tuhan jawab seperti ini. Oke, tak kasih makan daging kamu ya. Bukan 1 hari. Bukan 2 hari. Bukan 5 hari. Bukan 10 hari. Bukan 20 hari. Tapi 30 hari full sampai daging keluar dari hidungmu, sampai kamu muak makan daging. Nanti Bapak Ibu cek sendiri ya, sekarang kan bisa cek gampang ya. Saya ngomongnya bener nggak? Bapak Ibu cek di bilangan 11. Musa dengar seperti itu, dia kaget. Gimana cara itu Tuhan? Nggak mungkin. Bener kan? Nggak mungkin.
Bapak Ibu, 2 juta orang itu banyak Bapak Ibu. Kalau ngasih orang makan di sini daging 1 bulan full ya belum tentu sanggup mungkin ya. Full bulan ya, sampai keluar di hidung loh. Musa tanya ke Tuhan, enggak mungkin Tuhan, gimana caranya? Tapi Tuhan jawabnya keren. Ini kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Bilangan 11 ayat 23. 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Keren sekali firman Tuhan itu. Kondisimu tidak mungkin. Kayak tadi ya janda tadi ngomongnya apa? Tidak masuk akal. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Memang tidak mungkin. Musa sampai tanya, lah apa semua ternak kita ini, apa domba, onta ini semua mau disembelih, mau kasih mereka makan. Apakah cukup? Apakah cukup? Tuhan jawab dengan keren. Masa kuasa Tuhan kurang untuk melakukan semua itu? Kondisi Bapak Ibu mungkin ada yang tidak enak pada hari-hari ini. Tapi Tuhan ngomong sama persis dalam ayat ini. Masa kuasa Tuhan kurang untuk memberkati kamu? Dan Tuhan buktikan Bapak Ibu. Kita lihat gambar ini sekali lagi ya. Di satu masa, setelah Tuhan memperkatakan firman Tuhan itu, Tuhan itu meniup angin dari arah laut untuk meniup burung puyuh. Kalau Bapak Ibu mau tahu burung puyuh itu ini loh. Kecil ya. Kelihatan ya? Nih. Tuhan meniup burung puyuh itu untuk ke perkemahan bangsa Israel dengan tinggi terbang cuma 1 meter. Menurut Bapak Ibu itu masuk akal enggak? Untuk burung puyuh ya. Burung puyuh itu kan kita tahu kecil itu. Setangan mungkin ya. Setangan orang kan berarti sebotol minum ini mungkin ya. Kecil gini kan. Tapi Tuhan tiup dari arah laut untuk masuk ke padang gurun. Kita tahu loh Bapak Ibu. Burung puyuh itu enggak bisa tinggal di luar air, benar kan? Nah kalau di padang gurun mau minum dari mana? Tapi Tuhan tiup dari arah laut untuk masuk ke padang gurun dengan tinggi terbang cuma 1 meter. Orang Israel Bapak Ibu luar biasa. Mereka pesta hari itu. Kita lihat ya. Seberapa mereka dapat ya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu bilangan 11 ayat 32. Sepanjang hari itu, sepanjang malam dan sepanjang hari berikutnya, orang-orang asik menangkap burung puyuh, setiap orang menangkap paling sedikit 1.000 kilogram. 1.000 kilogram itu berapa Bapak Ibu? 1 ton. Dari tadi mana? Tidak ada apa-apa kan? 0. Tidak mungkin. Tuhan berikan berkat 1.000 kali ganda. Amin. Amin. Bapak Ibu ingat firman Tuhan ini. Dari orang yang tidak punya apa-apa, bangsa Israel nangis-nangis minta daging dengan keadaan yang tidak masuk akal tadi. Mereka dapat 1 orang 1 ton daging dan itu tercatat di Alkitab. Itu bukti yang kedua. Sekarang bukti yang terakhir Bapak Ibu. Jadi ini ya, ini saya mau kesaksian tentang saya. Minggu lalu Pak Sugiarto bilang menggantikan Pak Andreas ya. Itu dikasih tahu hari apa Pak untuk persiapan khotbah Pak? Waktunya mepet sekali kayaknya. Berapa hari Pak? 1 atau 2 hari? Ampun. Saya enggak bisa loh Pak kayak gitu. Bapak Ibu tahu enggak? Kalau saya mempersiapkan ini menurut Bapak Ibu butuh waktu berapa lama? Berapa? 1 bulan. Kurang Pak. Saya enggak sepinter itu. Kalau ada seperti ini Bapak Ibu ya. Saya paling cepat ya. Itu 2 bulan. Saya enggak bisa Bapak Ibu. Luar biasa Pak Sugiarto luar biasa. Kalau 2 hari bisa itu luar biasa. Luar biasa. Salut saya. Salut. Saya 2 bulan Bapak Ibu. Saya coba gini ya Bapak Ibu ya. Coba sih kalau kerja gitu ya, pas kerja.
Coba sih setengah hari semua sampai jam 2 siang gitu ya. Kan kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore kan. Saya mikir kan bisa enggak ya kira-kira semua dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang saya kerja. Nanti saya sisa waktu 2 jam untuk mempersiapkan. Enggak ada waktunya ternyata Bapak. Enggak bisa juga. Habis waktunya. Terus saya coba lagi, gimana ya kok enggak bisa ya. Terus saya cuma punya waktu itu kalau hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu mau persiapan gitu ya, mau persiapan gini ya. Mau persiapan. Anak les, mau anter dulu, kepotong udah. Jemput les, kepotong lagi gitu kan. Makan siang berangkat, pergi lagi. Belanja apa? Grocery, pergi lagi, baru pulang, siapkan lagi gini. Dan saya kalau sudah mempersiapkan ini Bapak Ibu, saya tidak bisa belajar yang lain gitu. Saya biasa weekend itu, kalau weekend ya, saya itu banyak ikut kelas financial class gitu, online class. Saya hampir setiap minggu saya selalu ikut kelas itu ya. Jadi kalau sudah saya persiapan ini, kelasnya juga tak tinggal, saya juga bingung ini apa, kayak tidak bisa fokus gitu loh, tidak bisa fokus. Jadi buat saya itu lama gitu, persiapannya buat saya itu lama. Sedangkan ini paling nanti setengah jam selesai ya. Jadi kalau bisa jangan lebih dari 2 kali, sekali aja cukup mungkin Pak ya. Jadi satu hari Bapak Ibu, satu hari malam-malam nih ya, sudah jam 6 sore gitu. Saya kalau siap persiapan kan di depan laptop ini kan ya, saya terus persiapan. Saya tuh sampai saking capek gitu ya, saking capek itu mata saya berkunang-kunang gitu. Benar-benar berkunang-kunang itu saya tidak tahan gitu, saya keluar. Saya keluar ke rumah ya. Di samping rumah saya itu ada tanah kosong, kapling kosong memang, tanah kosong. Terus saya ke sana gitu. Kan ya untuk apa ya, suntuk. Saya depan laptop terus kan suntuk gitu ya. Suntuk gitu. Terus saya ke samping rumah gitu, saya lihat gini. Karena mata saya berkunang-kunang, saya di tanah kosong itu, saya juga lihat kunang-kunang Bapak Ibu. Bapak Ibu kapan terakhir lihat kunang-kunang atau pernah lihat? Istri saya waktu itu saya panggil loh. Aku seumur hidup enggak pernah lihat. Bapak Ibu tahu kunang-kunang toh? Ini tahu toh? Ini loh. Tahu ya? Ada yang belum pernah lihat kayak istri saya waktu itu? Ada? Semua pernah lihat? Dalam 1 tahun ini Anda pernah lihat enggak? Oh tiap hari lihat ya Bu? Waduh haleluya. Saya kaget gitu Bu. Masa kunang-kunangnya di sini keluar jadi nyata gini kan? Saya lihat. Bapak Ibu ingat tadi yang cerita oma saudara saya itu? Dia ngomong apa itu? Dia akan ngomong gini. Masih ingat kan tadi yang awal-awal? Dre, kapan kamu undang emak gitu ke rumah kamu? Kamu kerja enggak ada sosok ya gitu. Tapi hari itu Bapak Ibu, Tuhan ingatkan gitu. Jadi saya waktu keluar rumah ini, kan saya lihat rumah saya ini ya, dari depan sampai belakang gitu. Hari ini saya ngomong, untuk kemuliaan Tuhan ya, untuk kebaikan Tuhan dan untuk pertolongan Tuhan. Itu sekarang di kota itu, Tuhan percayakan buat keluarga saya, itu rumah, aset 1000 meter persegi. Saya hari ini ngomong bukan untuk membanggakan saya. Kalau Bapak Ibu tanya caranya, saya detailnya, saya juga enggak tahu. Tapi saya pindah rumah itu tanggal 11, bulan 11, tahun 2021. Jadi 11 tahun, sejak 2010 sampai 2011, Tuhan genapi firman-Nya. Amin. Hari ini Bapak Ibu, saya bukan mau membanggakan diri saya. Keadaan saya tahun-tahun itu lebih parah dari Bapak Ibu sekarang, percaya saya. Tapi Tuhan sanggup kalau kita percaya. Dan sampai saat ini karena saya percaya itu karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan hati Tuhan. Kalau orang tanya, ini punya siapa, saya ngomong, saya cuma pengelola. Saya ngomong pakai mentalitas Abraham, Bapak Ibu tahu. Abraham itu selalu ya, kita tahu Abraham itu orang terkaya di pada masanya. Dan dia setiap kali tinggal di tanah yang janjikan itu, Abraham selalu ngomong, aku tinggal seolah-olah aku tinggal di tanah yang asing. Karena Bapak Ibu tahu apa?
kita hidup di dunia ini, semua itu bukan milik kita. Jangan pikir Bapak Ibu punya aset ini, rumah ini, tanah ini itu milik kita, bukan. Oh, saya punya surate kok. Ya memang kamu punya surate. Tapi kepemilikanmu itu sebatas umurmu. Betul enggak? Begitu Bapak Ibu meninggal, itu jadi punya siapa? Bukan punyamu lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya mau ingatkan. Mungkin Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu mungkin keadaannya enggak enak, keadaannya kurang baik. Tapi firman Tuhan, kita baca sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Sambil saya minta pemain musik untuk naik ke atas ya. Saya sudah selesai. Ulangan 1 ayat 11, kita baca sama-sama 2, 3. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Yang percaya katakan amin. Luar biasa. Bapak Ibu, saya bangkitkan iman semua pada yang datang pada hari ini. Semua untuk yang online juga saya bangkitkan iman Bapak Ibu juga. Ingat, apapun ya kondisi Bapak Ibu hari ini, saat Bapak Ibu percaya firman Tuhan ini dan sepakat, semua itu bisa terjadi. Bapak Ibu ingat tadi janda di Sarfat. Bapak Ibu ingat orang Israel yang minta daging. Bapak Ibu ingat kejadian saya. Tuhan pasti genapi. Dan kalau saya mau bedah lagi itu banyak lagi Bapak Ibu. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti bisa kasih makan berapa? 5.000 orang. Samson dengan hanya 1 rahang keledai, dia bisa membunuh 1.000 orang Filistin. 1 dari 1.000. Itu terlalu banyak ceritanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu percaya, mulailah sepakat percaya firman Tuhan ini. Bahwa kalau dulu Tuhan sanggup lakukan, hari ini Tuhan juga sanggup lakukan. Sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.